Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Ustazah. Bertemu lagi dengan Ustazah Reno di kelas kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Selamat belajar. Baiklah, kita masuk pada materi bentuk orbital dan pengisian elektron pada orbital. Pertama, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk orbital. Perhatikan pada orbital S. Seperti yang sudah kita ketahui, orbital S mempunyai satu orbital, yaitu orbital S saja. Bentuk orbital S seperti bola, karena dimanapun elektron beredar akan mempunyai jarak yang sama terhadap inti. Nah, gambar ini menunjukkan orbital dari 1S dan orbital 2S. Lanjut pada orbital P. Orbital P mempunyai 3 orbital, yaitu orbital PX, PY, dan PZ. Orbital P bentuknya seperti balon yang terpilin ya, dan dapat digambarkan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah orbital D. Orbital D mempunyai 5 orbital, yaitu DXY, DXZ, DYZ, DZ kuadrat, dan DX kuadrat Y kuadrat. Nah, bentuk orbitalnya seperti ini ya. Jadi untuk tingkat pembelajaran di MA ini, kita dituntut untuk memahami bentuk-bentuk orbital S, P, dan D saja. Ini adalah tabel yang menyatakan jumlah elektron pada setiap tingkat energi utama. Bisa diperhatikan ya. Sini ada mulai dari kulit K, L, M sampai dengan N. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang pengisian elektron pada orbital. Elektron tersusun dalam atom mengikuti 3 aturan, yaitu sebagai berikut. Ada yang namanya asas Aufbau, asas larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah asas Aufbau. Jadi asas Aufbau ini menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital itu dimulai dari tingkat energi yang terendah sampai ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ada aturannya berdasarkan asas Aufbau ini. Nah, ini adalah urutan pengisian elektron pada orbital dari subtingkat energi yang terendah 1S sampai dengan subtingkat energi yang tertinggi atau 7P di sini ya. Dapat diperhatikan tanda panahnya mulainya dari mana dan arahnya kemana. Nah, kalau kita susun itu jadi penyusunannya seperti yang di bawah itu. 1S2, kemudian setelah itu yang lebih tinggi 2S2, dilanjutkan 2P6, 3S2, 3P6, dan seterusnya sampai 7P6. Maksudnya di sini adalah 1S2 itu yang 2 di atas itu maksimal isi elektronnya ya. Kan kalau orbital S maksimal berisi 2 elektron. Nah, kemudian 2S2 berarti pada kulit nomor 2 pada orbital S maksimal berisi 2 elektron. Kalau 2P6 berarti kulit nomor 2 pada orbital P maksimal berisi 6 elektron. Begitu seterusnya. Yang kedua aturannya adalah asas larangan Pauli. Jadi Pauli ini menyatakan bahwa tidak mungkin dalam satu atom terdapat 2 elektron yang memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama. Anak-anak Ustazah masih ingat kan keempat bilangan kuantum itu apa saja? Ada N, bilangan kuantum utama, kemudian ada L, bilangan kuantum azimut, ada M, bilangan kuantum magnetik, dan ada S, bilangan kuantum spin. Jadi dalam satu atom itu tidak mungkin ada 2 elektron yang memiliki harga keempat bilangan kuantumnya ini sama. Oke, itu namanya asas larangan Pauli. Kita akan lihat contohnya di sini. Yang pertama pada atom hidrogen. Atom hidrogen memiliki 1 elektron. Maka pengisiannya adalah pada orbital S. 1S1 ya, karena hanya 1 elektron ya. Jadi arahnya ke atas dulu, arah pengisian elektronnya.
Nah, berarti N-nya atau kulitnya itu adalah 1, nomor kulitnya. Berarti N-nya atau yang menyatakan kulitnya itu adalah kulit ke-1. Kemudian L, azimutnya, di sini berarti 0. Karena L itu kan nilainya sampai N dikurang 1 ya. Berarti L-nya 0, kemudian M-nya, bilangan magnetiknya di sini juga 0, kemudian S-nya plus setengah. Kenapa plus? Karena arah elektronnya ke atas. Nah, kemudian untuk helium, perhatikan. Helium, elektron pertamanya mempunyai harga keempat bilangan kuantum yang sama dengan satu elektron pada atom hidrogen tadi. Tetapi pada elektron keduanya akan berbeda, yaitu perbedaannya pada bilangan kuantum spinnya atau S-nya. Jadi kalau elektron yang satu, elektron pertama dari atom helium ini tadi sama dengan atom hidrogen ya, S-nya positif setengah. Nah, kalau elektron yang satu lagi atau elektron kedua dari atom helium ini memiliki harga S-nya min setengah karena arahnya ke bawah. Selanjutnya, pada atom lithium 3Li, elektron pertama dan kedua dari atom litium mempunyai harga keempat bilangan kuantum yang sama dengan elektron pertama dan elektron kedua pada atom helium tadi. Nah, tapi bilangan kuantum pada elektron ketiganya adalah sebagai berikut. Nilai N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya plus setengah. Demikian seterusnya sehingga satu orbital itu maksimal terisi 2 elektron dan tidak ada elektron dalam satu atom yang mempunyai harga keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, mungkin masih agak-agak sedikit mengambang, jadi kita akan contohkan nanti di akhir. Aturan yang ketiga dari pengisian elektron pada orbital ini adalah kaidah Hahn. Jadi kaidah Hahn ini menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital-orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak berpasangan terlebih dahulu sebelum orbital-orbital lainnya masing-masing terisi satu elektron. Jadi maksudnya elektron itu tidak langsung berpasangan ketika mengisi orbital. Dia akan mengisi sendiri-sendiri dulu. Contohnya seperti saat kita naik bus misalnya, di mana penumpangnya itu antara satu dengan yang lainnya tidak saling kenal, maka dia akan mengisi tempat duduk masing-masing sendiri-sendiri dulu. Kalau semuanya udah penuh, baru kemudian nanti ada penumpang yang terpaksa mengisi bangku yang sudah ada isinya tadi, menjadi berpasangan. Nah, ternyata ada beberapa pengisian elektron pada orbital yang mengalami ketidakteraturan atau pengecualian sebagai berikut. Yang pertama adalah konfigurasi elektron dari atom kromium. Kan nomor atomnya 24, jadi seharusnya dimulai dari 1s yang berisi 2 elektron, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, dan seterusnya kan 4s1, kemudian 3d5. Nah, di sini kenapa tidak 3d5 dulu baru kemudian 4s1? Kemudian perhatikan yang contoh nomor 2 dulu. Konfigurasi elektron dari tembaga dengan nomor atomnya 29. Seperti ini ya, 4s1 dulu. Sama seperti yang tadi ya, dimana setelah 3p6 itu 4s1 dulu baru kemudian 3d10. Kenapa bukan 4s2 kemudian 3d9? Sebagaimana kita tahu bahwasanya orbital S itu kan bisa terisi 2 elektron. Kenapa nggak dipenuhkan dulu kulit 4s-nya baru kemudian ke 3d? Atau kenapa tidak 3d dulu, 3d10 baru kemudian 4s? Oke, kita akan lihat jawabannya.
Untuk pertanyaan pertama kita tadi, mengapa 4S dulu baru kemudian 3D? Mengapa bukan 3D dulu baru 4S? Karena kalau kita perhatikan urutan pengisian elektron berdasarkan asas Aufbau tadi, memang 4S ini memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan 3D. Silahkan dilihat lagi. Jadi memang urutan pengisiannya itu setelah 3P adalah 4S dulu baru 3D ya, karena 3D memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kita yang kedua, mengapa terjadi 4S itu diisi 1 elektron? Kemudian 3D-nya diisi 5 elektron pada konfigurasi elektron atom kromium ya. Begitu juga pada konfigurasi elektron atom tembaga. Mengapa 4S-nya diisi 1 elektron, kemudian 3D diisi 10 elektron? Mengapa tidak 4S2 dan 3D 9? Jadi, alasan dibalik ketidakteraturan ini adalah orbital yang terisi setengah penuh atau 3D5 atau penuh 3D10 ternyata lebih stabil atau lebih disukai. Maka, pengisian di sini tadi diusahakan agar 3D itu terisi penuh atau setengah penuh. Menurut kaidahan, konfigurasi elektron Cr dan Cu adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita perhatikan ya, kalau 3D-nya itu terisi penuh atau setengah penuh, itu lebih stabil dibandingkan dengan kalau 3D-nya hanya terisi 4 elektron atau 3D-nya itu terisi 9 elektron, itu tidak stabil. Maka pengisiannya pada atom 4S-nya terisi 1 elektron dan 3D-nya terisi 5 elektron agar lebih stabil. Begitu juga pada atom tembaga, 4S terisi 1 elektron dan 3D-nya terisi 10 elektron karena kondisi ini lebih stabil. Buatlah konfigurasi elektron atom F dan tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhirnya dalam keadaan standar. Baik, atom F atau fluorin ya, itu memiliki nomor atom 9. Anak-anak ustazah tidak usah khawatir harus menghafal semua nomor atom dari unsur-unsur yang terdapat pada tabel, karena biasanya di soal itu diberitahu berapa nomor atomnya untuk menentukan konfigurasi elektron dari suatu atom. Baik, kita buat konfigurasi elektronnya dari tingkat energi yang paling rendah berdasarkan asas Aufbau tadi, berarti dari 1S berisi 2 elektron. Dilanjutkan 2S berisi 2 elektron. Kalau masih belum ingat, boleh sambil dilihat urutan pengisian elektron pada orbital yang tadi sudah kita tampilkan ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, biasanya kita akan ingat dengan sendirinya. Selanjutnya, berarti kulit kedua orbital P terisi berapa elektron? 5 elektron ya, karena dia memiliki 9 elektron, sudah terisi pada orbital, sudah terisi pada 1S tadi 2 elektron, kemudian 2S 2 elektron, berarti sisanya ada 5 elektron dan semuanya mengisi pada orbital P. Kita buatkan kotak atau kamar-kamarnya ya. P ada 3 kotak. Sini terisi di sini terisi 2 elektron. Misalnya gini ya, ke atas dulu baru kemudian ke bawah. Ke atas dulu baru kemudian ke bawah. Nah, pada orbital P harus kita pakai kaidahan tadi, di mana pada tingkat energi yang sama elektron akan mengisi orbital secara sendiri-sendiri terlebih dahulu, tidak langsung berpasangan. Berarti cara pengisiannya adalah ke atas dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ditanyakan adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhirnya. Elektron terakhir tadi yang mana? Yang ini ya. Yang ini elektron terakhirnya. Bukan yang itu. Oke. Yang Ustazah lingkari ini adalah elektron terakhir dari atom F ini. Selanjutnya kita akan tentukan bilangan kuantumnya. Ada 4 bilangan kuantum. Ada N, kemudian L, M, dan S. Di nilai N itu menyatakan kulitnya. Untuk menentukan nilai N-nya, perhatikan di sini. Perhatikan di sini kulit terakhirnya. Ya, ini ada angka 2 yang menyatakan kulitnya berarti terakhir pada kulit ke-2. Berarti N-nya adalah 2. Nah, lalu L atau bilangan azimutnya bagaimana, Zah? Nah, untuk azimutnya ini perhatikan pada ini orbitalnya. Di sini
P ya. P itu berarti nilai L-nya 1. Ini seperti ini. Nilai L untuk S itu 0, P 1, D 2, dan F 3. Jadi bisa juga kita tuliskan misalnya L itu sampai N kurang 1. Oke, bisa dipahami sini ya. Berarti untuk elektron terakhir dari atom fluor ini, nilai L-nya adalah 1 karena mengisi pada orbital P. Selanjutnya magnetiknya. Magnetiknya gimana, Za? Nah, untuk magnetiknya kita perhatikan ini ya. Nah, untuk orbital P itu kan terdiri dari 3 kotak ini. Jadi magnetik itu nilainya mulai dari min L nanti sampai plus L. Jadi L kita di sini ada 1, berarti nilai magnetiknya itu mulai dari min 1, kemudian 0, dan di sini 1. Nah, untuk yang ditanyakan di sini, pada elektron terakhirnya tadi mengisinya di sini, di kotak yang di tengah, berarti magnetiknya 0 ya. Selanjutnya, S, bilangan kuantum spin atau menyatakan arah elektronnya. Ini dia arahnya ke bawah tadi ya, ke bawah, berarti spinnya adalah min setengah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, misalnya kalau ditanya adalah bilangan kuantum dari elektron ketiga. Nah, elektron ketiga berarti ini ya. Ini tadi elektron ketiga. Nah, ada oke. Elektron yang ketiga, nilai N-nya berarti, perhatikan tadi pengisiannya mulai dari mana? Ini 1, 2, 3. Berarti elektron ketiganya di sini ya. Nah, berarti N-nya berapa? Nih, 2. Kemudian L-nya, lihat di sini. S berarti 0. Lanjut M-nya karena di sini cuma ada 1, ini berarti cuma 0 ya. Kan M itu dimulai dari min L sampai plus L. L-nya 0, berarti M-nya juga 0. Selanjutnya S-nya, ini dia ke atas tadi, berarti spinnya plus setengah. Oke, bisa dipahami? Terdapat cara untuk menyingkat konfigurasi elektron, yaitu caranya adalah dengan menggunakan atau mengacu pada konfigurasi gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A. Ini dia. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Lengkap dengan konfigurasi elektronnya di sini ditampilkan. Oke. Nah, ini adalah contoh penyingkatan konfigurasi elektron mengacu pada konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ini contohnya ya, 12 Mg atau magnesium itu bisa disingkat menjadi dalam kurung Na. Na ini adalah neon, gas mulia yang memiliki 10 elektron. Jadi sisanya tinggal berapa lagi? Tinggal 2 elektron, yaitu dilanjutkan konfigurasinya 3s2. Kemudian perhatikan contoh yang C ya, I53. Jadi disingkat menjadi Kr atau kripton, yang mana konfigurasinya bisa dilihat di atas, 36 Kr, 36, berarti lanjut penulisannya dari 4P selanjutnya adalah ke 5s2, 4d10, 5p5. Atau Kr 4d10, 5s2, 5p5. Bisa dipahami ya?